Selamat pagi semuanya. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat. Materi kita hari ini adalah menulis teks berita dengan memperhatikan unsur-unsur berita. Kalau minggu-minggu yang sebelumnya kita sudah bahas bagaimana tentang pengertian berita, unsur-unsur dari berita itu, dan beberapa jenis-jenis dari berita. Baik, sebelum kita mulai bagaimana langkah-langkah untuk menulis teks berita, nanti kamu di materi ini harus menuliskan sebuah berita yang terjadi di sekitar lingkungan kamu. Kita awali dari unsur-unsur berita dulu, karena ini akan menjadi patokan untukmu untuk membuat sebuah teks berita. Yang pertama, kita masuk ke unsur 5W tambah 1H. Teks berita nanti yang akan kamu tuliskan harus mencakup pertanyaan dari 5W tambah 1H, supaya beritamu itu menjadi berita yang lengkap. Karena pertanyaan-pertanyaannya sudah mencakup 5W tambah 1H. What, when, where, who, why, dan how. Itu dia pertanyaannya. Maka nanti kamu harus cari pertanyaan-pertanyaan dari 5W tambah 1H ini berdasarkan judul yang kamu tentukan. Yang kedua, berita yang kamu buat itu harus aktual atau baru-baru ini terjadi, atau bisa juga disebut dengan berita yang hot, yang baru saja kamu ketahui dan hangat, dan sedang hangat-hangatnya dibicarakan oleh beberapa orang di sekitar kamu. Yang ketiga, itu faktual. Faktual itu artinya berasal dari fakta, yaitu unsur berita di mana berita itu berupa fakta. Tidak ada hal yang dibuat-buat atau mengada-ada dalam teks berita tersebut. Maka kamu tuliskan nanti ceritanya itu atau beritanya itu yang benar-benar terjadi. Yang keempat, penting. Berita yang kamu buat harus penting, diketahui oleh layak ramai. Penting untuk diketahui oleh banyak orang. Begitu. Yang selanjutnya adalah dekat dengan pembaca. Kalau dikatakan dekat dengan pembaca itu maksudnya adalah pembaca itu berniat atau memiliki keinginan untuk membaca teks berita yang kamu tuliskan. Maka bagaimana maksudnya dekat? Pembaca itu harus paham benar bagaimana dengan isi berita yang kamu tuliskan. Maka kamu tuliskan nanti beritanya yang dipahami oleh orang banyak atau diketahui oleh orang banyak. Namun menambahkan informasi-informasi yang nanti kamu akan tambahkan dari narasumber. Yang keenam, menggugah dan menyentuh perasaan. Teks berita yang kamu buat harus menyentuh perasaan pembaca, sehingga dia tertarik untuk membaca teks yang kamu tuliskan. Selanjutnya, kita bahas tentang bagaimana langkah-langkah menulis teks berita. Inilah nanti langkah-langkah yang kamu pedomani untuk menuliskan teks berita kamu. Yang pertama, kamu cermati peristiwa yang terjadi di sekitarmu. Apa yang baru-baru ini terjadi di sekitar kamu, dan kamu bisa tuliskan itu dalam sebuah berita. Yang kedua, data awal atau data pembuka, kamu harus mencari informasi terlebih dahulu sesuai dengan unsur 5W tambah A. Nah, kamu dapat peristiwa di sekitar kamu atau di lingkungan kamu. Beberapa gereja sudah menerapkan new normal, atau umat sudah bisa pergi ke gereja dengan mengikuti protokol kesehatan yang berlaku di gereja tersebut. Kamu cari pertanyaannya dari judul itu. What? Apa yang terjadi? Maka kamu jawab di bawahnya.
Yang terjadi adalah gereja sudah menerapkan new normal di lingkungan gereja. Dia dengan menerapkan protokol-protokol kesehatan. Where? Nah, di mana gerejanya? When? Kapan mulai terjadi new normal itu di gereja? Nah, itu salah satu contoh. Maka nanti data-data itu kamu cari atau kamu tentukan. Setelah itu, data-data yang tadi mungkin ada yang tidak kamu ketahui. Maka, kamu lakukan langkah ketiga. Supaya data kamu lebih akurat, lakukanlah wawancara kepada narasumber yang mengetahui peristiwa tersebut. Siapa narasumber yang kamu butuhkan untuk beritamu yang tadi kamu tuliskan? Maka, kamu lakukan wawancara kepada mereka supaya data yang kamu berikan tadi lebih lengkap atau lebih real, lebih nyata. Namun, kita perlu perhatikan, kita jangan berkunjung ke rumah orang lain. Bapak sarankan untuk melakukan wawancara dengan melakukan telepon atau mengirim pesan singkat. Boleh dari WhatsApp, ya, boleh dari WhatsApp. Jadi, kamu pertanyaannya nanti kamu kirimkan melalui WhatsApp ke narasumber. Jadi tidak harus bertatap langsung karena kita kesulitan untuk bertemu dengan orang pada saat-saat sekarang ini. Yang keempat, setelah datamu nanti lengkap, pertanyaan dari W5W+1H-mu itu sudah dapat, kamu tulislah beritanya sesuai dengan struktur atau anatomi berita yang sudah kita bahas minggu lalu. Mulai dari teras berita, lalu masuk ke tubuh berita, selanjutnya ditutup dengan ekor berita. Yang kelima, periksa kembali teks yang kamu tuliskan. Kamu harus gunakan kalimat efektif dan kalimat yang jelas. Orang lain harus memahami apa yang kamu tuliskan di dalam teks tersebut. Lalu perhatikan juga penulisan-penulisan ejaan dan tanda-tanda baca. Kamu harus perhatikan juga itu kata-kata baku dan kata tidak baku yang juga minggu lalu sudah kita bahas tentang unsur kebahasaan dari teks berita tersebut. Kamu harus perhatikan itu supaya teks berita kamu itu menarik dibaca oleh orang. Yang terakhir, setelah kamu tuliskan nanti, kamu ketahui, itu nanti hasilnya kamu ketikkan ke dalam Microsoft Word. Sehingga nanti dia langsung dalam bentuk paragraf-paragraf di Microsoft Word. Dan kamu kirimkan ke Google Classroom. Demikian langkah-langkah menulis berita. Nanti tugasnya terakhir kamu kumpulkan di hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2020. Hari Rabu ini. Selamat pagi semuanya, itu aktivitas kita untuk hari ini. Semua materi yang sudah diberikan itu dipelajari karena minggu depan kita mungkin akan adakan ujian harian pertama. Sekaligus dengan pertemuan kita di Zoom untuk melakukan pertanyaan-pertanyaan. Maka boleh dipersiapkan apa pertanyaannya supaya nanti di Zoom tidak terlalu lama untuk menunggu. Begitu pertemuan kita hari ini. Selamat bekerja, tetap semangat walaupun pembelajaran kita lewat daring. Selamat pagi semuanya.